Namanya Dian Sari, usia 24 tahun, lulusan SMA dari desa kecil di Kabupaten Cilacap. Sejak kecil, hidupnya tak pernah mudah. Ayahnya buruh tani, ibunya sudah lama sakit-sakitan. Sejak SMA, Dian sudah terbiasa membantu ibunya menjahit, sementara ayahnya kadang harus berutang untuk sekadar beli pupuk. Tahun 2022, hidup Dian seakan mendapat secercah harapan. Seorang tetangga datang dengan kabar yang menggiurkan. Kerja di luar negeri, Dian, di Kamboja. Gajinya 25 juta. Kerjanya gampang, tinggal jadi resepsionis di kasino online. Ada tempat tinggal, makan ditanggung. Nggak perlu biaya apa-apa, semua ditanggung sponsor. Dian sempat ragu, tapi melihat ibunya yang makin lemah dan adiknya yang masih sekolah, ia pun luluh. Apalagi, agen itu menunjukkan foto-foto mantan TKW yang katanya sudah sukses. Uangnya bisa buat bangun rumah, beli motor, bahkan buka warung. Tak hanya Dian, ada juga Yuni, 22 tahun, dari Pati, Siti Mulyani, 27, dari Kendal, dan Rika, 25, dari Brebes. Total ada 10 perempuan dari Jawa Tengah yang direkrut melalui jalur serupa. Semuanya perempuan muda yang ingin memperbaiki nasib keluarga. Mereka diberangkatkan melalui Jakarta, katanya menggunakan visa turis, tiket, paspor, bahkan akomodasi ditangani penuh oleh agen. Semuanya terlihat rapi dan resmi. Mereka transit di Malaysia, lalu naik pesawat murah menuju Phnom Penh, ibu kota Kamboja. Tapi begitu mendarat, semuanya berubah. Kami dijemput oleh pria-pria tak dikenal. Wajah mereka dingin. Kami naik mobil van, jendela ditutup. Mereka minta paspor kami, katanya buat urusan administrasi. Tapi setelah itu, paspor kami nggak dikembalikan. Van itu membawa mereka selama 6 jam ke sebuah kota bernama Sihanoukville, kota pesisir yang penuh gedung kasino dan proyek Cina. Tapi bukan hotel atau kantor yang menunggu mereka, melainkan sebuah gedung kusam 5 lantai yang di sekelilingnya berdiri pagar besi dan kamera CCTV. Disitulah mimpi mereka berubah jadi mimpi buruk. Di dalam gedung itu, sudah ada puluhan orang Indonesia lainnya, pria dan wanita. Ada yang berasal dari Medan, NTB, bahkan Makassar. Mereka semua senasib, dijanjikan kerja bagus, ternyata dijebak. Kerja dari pagi sampai malam, tanpa upah. Disuruh jadi scammer, menipu orang asing lewat online chat. Kalau nggak mau, kita dikurung di ruangan sempit, dikasih makan cuma sekali, bahkan pernah disetrum. Mereka dilarang memegang HP, bahkan mandi pun harus bergantian dan diawasi. Siapapun yang mencoba kabur akan dipukuli. Salah satu korban, Yuni, pernah mencoba kabur. Tapi belum sampai pagar, ia ditarik kembali dan dipukuli sampai kakinya bengkak. Kami disekap seperti binatang. Setiap malam kami menangis. Kadang kami berdoa agar cepat mati, daripada harus terus disiksa. Satu-satunya cara berkomunikasi dengan dunia luar adalah ketika mereka dapat pinjam HP penjaga yang mabuk atau tertidur. Dengan cepat, Dian menulis pesan ke salah satu saudara jauh yang aktif di komunitas migran. Tolong, kami disekap di Kamboja. Kami tidak tahu persisnya di mana. Tolong kirim ke siapa saja. Minta tolong. Pesan itu tersebar dari satu kontak ke kontak lainnya, hingga akhirnya sampai ke komunitas TKI dan aktivis kemanusiaan. Tapi tetap saja, lokasi mereka terlalu samar. Nama jalan tidak jelas. Koordinat tak tersedia. Hari-hari terus berlalu. Penderitaan mereka tak juga berakhir. Hingga suatu hari, saya menerima aduan dari salah satu relawan tentang TKW kita yang disekap di Kamboja. Saya baca ceritanya, dan hati saya terguncang. Ini tak bisa dibiarkan. Nama Dedi Mulyadi mulai disebut di antara para korban. Mereka tidak mengenalnya secara pribadi. Tapi di Indonesia, Dedi dikenal sebagai pejabat yang dekat dengan rakyat kecil. Akrab dengan wong cilik, tak takut melawan ketidakadilan. Kami dengar dari salah satu korban yang berhasil telepon keluarga. Katanya ada Pak Dedi yang bantu cari kami. Waktu itu saya langsung menangis. Ada harapan, meski kecil. Di Indonesia, Dedi mulai bergerak. Ia menemui pejabat Kemlu, menghubungi pihak KBRI di Phnom Penh, dan bahkan menyuarakan hal ini ke media. Tapi sindikat ini licin. Mereka menyuap petugas, menyembunyikan lokasi, bahkan mengancam siapa saja yang mencoba mengungkapkan informasi. Di sisi lain, waktu terus berjalan. Di gedung itu, korban mulai sakit satu persatu. Makan tak layak, obat tak tersedia. Bahkan ada yang mulai mengalami gangguan jiwa. Di mana pemerintah? Di mana penegak hukum? Bagaimana bisa 54 warga negara Indonesia disekap dan disiksa, tanpa ada yang benar-benar tahu? Tapi kali ini, seseorang sudah bertekad, ia tak akan tinggal diam. Setelah menerima aduan soal penyekapan puluhan TKW di Kamboja, Dedi Mulyadi tidak tinggal diam. Ia tahu betul, ketika menyangkut jaringan internasional perdagangan manusia, waktu adalah musuh utama. Semakin lama korban menunggu, semakin dalam luka mereka, dan semakin licin para pelaku menghilang. Ia segera menghubungi Kementerian Luar Negeri, BNP 2 TKI, dan KBRI Phnom Penh.
Tapi di balik meja birokrasi, respons tak secepat harapan. Terlalu banyak prosedur, terlalu banyak dokumen. Sementara di Sihanoukville, para TKW itu masih dikurung, dipaksa menipu orang, dan disiksa tanpa ampun. Saya sudah bicara dengan KBRI, tapi mereka juga terkendala akses. Saya minta satu, lokasi pasti gedung itu. Kita harus tahu dulu di mana mereka disekap. Untuk itu, Dedi bekerja sama dengan relawan migran digital, komunitas-komunitas diaspora Indonesia di luar negeri. Salah satunya adalah seorang pemuda asal Jawa Timur, Fahri, yang bekerja sebagai supir ojek online di Phnom Penh dan aktif mengadvokasi WNI. Saya mulai dapat potongan informasi dari media sosial. Beberapa korban berhasil pinjam HP penjaga dan kirim voice note atau share lokasi, walau samar. Saya kumpulkan semuanya. Saya petakan. Fahri mulai bekerja diam-diam. Dari rekaman suara, latar foto, dan sudut bangunan, ia menyusuri beberapa blok kasino dan kompleks bangunan Cina di Sihanoukville. Di sana, banyak bangunan tampak megah di luar, namun menyimpan praktek kotor di dalam. Sementara itu, dari Indonesia, Dedi mulai menggiring isu ini ke media nasional. Ia buka suara dalam berbagai podcast dan wawancara TV, menyebut pemerintah terlalu lambat merespons tragedi ini. Ini bukan sekadar tenaga kerja yang diperlakukan tidak layak. Ini penyekapan. Ini penyiksaan. Ini perbudakan modern. Tekanan publik pun mulai tumbuh. Hashtag seperti selamatkan TKW, stop TPPO, dan di mana negara mulai trending di media sosial. Tapi di balik semua itu, ada bahaya yang tak terlihat. Sindikat yang menyekap para TKW itu mulai sadar mereka sedang diburu. Mereka menerima kabar bahwa salah satu korban berhasil mengirim koordinat. Mereka juga tahu, ada tekanan dari tokoh Indonesia yang cukup dikenal. Maka, mereka bergerak lebih dulu. Malam itu kami semua dipindahkan. Naik van. Penjaga bilang, kalian mau dijual ke tempat baru. Kami makin takut. Kami pikir bakal dibuang ke laut. Dengan cepat, para korban dipindah dari satu gedung ke gedung lain. Kali ini ke daerah Prea Sihanouk, lebih jauh dari kota, lebih sepi, dan lebih terisolasi. Bangunan lebih gelap, penjagaan lebih ketat. Kamera ada di setiap sudut ruangan. Salah satu dari mereka, Siti Mulyani, mengalami luka cukup serius karena diseret paksa saat mencoba kabur. Tapi justru di saat itu, peluang kecil muncul. Penjaga sempat lalai. Ada HP jatuh di lantai saat dia pergi keluar. Kami rebutan, tapi akhirnya aku yang berhasil kirim satu voice note keluar. Kami di Sihanouk, di bangunan warna abu, 5 lantai, dekat sungai kecil, tolong cepat, kami dipindahkan. Voice note itu sampai ke Fahri. Dengan bantuan relawan Kamboja, ia menyusuri sungai kecil dan bangunan di sekitar area yang disebut Dian. Satu lokasi mencurigakan muncul, bekas pabrik garmen yang kini kosong namun dijaga ketat oleh pria bersenjata. Fahri tak bisa mendekat terlalu jauh, tapi ia ambil gambar dari jauh, lalu kirim ke Dedi. Pak Dedi, ini kemungkinan besar tempatnya. Ada 50-an orang di dalam. Semua jendela ditutup rapat. Satpam bawa senjata. Dedi langsung melanjutkan informasi itu ke pihak Kementerian Luar Negeri dan aparat Indonesia. Tapi sekali lagi, proses terlalu lambat. Maka Dedi memutuskan sesuatu yang radikal. Berangkat langsung ke Kamboja. Saya sudah pesan tiket. Saya akan ke Phnom Penh. Biar saya sendiri cari tahu. Kalau memang harus mengetuk pintu gedung itu satu-satu, akan saya lakukan. Keputusan ini membuat banyak pihak terkejut. Tapi Dedi tak gentar. Ia tahu, para TKW itu tak punya waktu. Jika terlalu lama, mereka bisa hilang. Atau lebih buruk, dikirim ke negara lain sebagai budak digital. Bahkan ada yang pernah dijual ke Myanmar atau Laos. Sementara itu, di dalam gedung penyekapan, kami mendengar kabar Pak Dedi mau datang. Kami cuma bisa berdoa semoga cepat. Karena satu teman kami, Lilis, sudah pingsan 2 hari. Kami takut dia nggak bangun lagi. Waktu terus berjalan. Tiket sudah di tangan. Dedi bersiap terbang. Tapi di Kamboja, sindikat itu pun tak tinggal diam. Mereka sudah curiga seseorang dari Indonesia akan datang. Mereka menyiapkan jebakan. Pagi itu, Bandara Soekarno-Hatta dipenuhi oleh lalu lalang biasa. Tapi di antara para penumpang yang tampak biasa saja, ada satu sosok yang membawa misi luar biasa. Mengenakan jaket coklat dan ransel kecil, Dedi Mulyadi melangkah ke konter imigrasi tanpa pengawalan, tanpa rombongan, tanpa kamera. Tapi langkahnya berat oleh tekad. Ia bukan hanya sekadar anggota dewan atau tokoh publik. Hari itu, ia menjadi utusan para ibu, anak perempuan, dan adik-adik yang terjebak di neraka penyekapan. Kalau bukan saya yang datang, lalu siapa? Kalau bukan sekarang, kapan mereka akan diselamatkan? Dalam penerbangan menuju Phnom Penh, Dedi tak bisa tidur. Ia membuka ponsel berisi kiriman dari Fahri, si relawan muda di Kamboja. Ada foto-foto gedung gelap, peta garis merah, rekaman suara para TKW yang hanya mampu berbisik pelan, dan satu video pendek, seorang wanita dengan pipi lebam, mengucapkan, "Tolong kami," sambil menangis. Setibanya di Phnom Penh, ia dijemput oleh Fahri dan seorang sopir lokal bernama Sok Chea,
pria Kamboja yang fasih berbahasa Indonesia karena pernah bekerja di Batam. Fahri, Pak, kita nggak bisa langsung ke lokasi. Bangunan itu dijaga ketat. Kita harus amati dulu. Tapi ada masalah. Dedi, masalah apa? Sok Chea, ada orang dari dalam sindikat yang tahu ada tokoh penting dari Indonesia datang. Mereka mulai curiga. Mereka suruh anak buahnya cari bapak. Dedi menarik napas dalam-dalam. Ia tahu, ini bukan sekadar kunjungan. Ini adalah medan pertempuran. Tapi ia tak gentar. Ia minta Fahri untuk membawanya diam-diam mendekat ke lokasi gedung penyekapan. Di pinggir sungai kecil, tersembunyi dari jalan raya, mereka melihat dari balik semak sebuah bangunan tua bertingkat 5. Tak ada papan nama, tapi ada kamera CCTV di setiap sudut, dan pria-pria kekar bersenjata laras panjang berdiri di pos penjagaan. Gedung itu dulunya pabrik, sekarang jadi markas scam. Tapi bukan hanya scam, di dalamnya juga ada tahanan. Para TKW itu dipaksa kerja online 20 jam sehari, sisanya tidur di lantai. Disetrum kalau nolak. Satu udah meninggal, katanya dibuang ke sungai. Dedi mengepalkan tangannya. Amarahnya mulai membuncah. Tapi ia tahu tak bisa main serbu. Ini bukan seperti menertibkan pasar liar di Subang. Ini wilayah asing, dengan hukum asing, dan sindikat yang punya uang serta senjata. Keesokan harinya, ia menyusun strategi. Bersama Fahri dan Sok Chea, mereka mulai menghimpun bukti untuk dikirim ke Interpol dan pihak KBRI. Tak hanya foto dan video, mereka juga mewawancarai mantan korban yang berhasil kabur, seorang perempuan bernama Rukmini, asal Demak. Saya dulu di gedung yang sama. Ada 60 orang lebih. Kami dikurung, dikasih makan cuma 2 kali sehari. Kalau ada yang sakit, cuma dikasih paracetamol. Banyak yang disetrum karena gagal nipu target. Saya kabur lewat jendela belakang, jatuh dari lantai 2. Tapi lebih baik luka daripada mati di sana. Rukmini memberi keterangan lengkap, denah kasar gedung, jumlah penjaga, lantai mana yang digunakan sebagai sel penyekapan. Semua catatan itu dicetak Dedi. Ia bawa langsung ke KBRI Phnom Penh, berharap aparat bisa bertindak cepat. Tapi harapannya kembali ditampar oleh realitas. Pak Dedi, kami tahu tempat itu, tapi kami belum bisa masuk. Harus koordinasi dengan otoritas Kamboja. Proses hukum di sini berbeda. Kami butuh izin dari polisi setempat, dan itu bisa memakan waktu. Dedi, dengan nada tegas. Pak, waktu itu mewah buat kami. Mereka disiksa tiap jam. Apa kita mau nunggu ada yang mati baru bergerak? Tapi jawaban tetap sama. Prosedur, hukum internasional, kewenangan lokal. Dalam hati, Dedi marah, kecewa, tapi tidak menyerah. Ia keluar dari kantor KBRI dan membuat video pendek di depan gedung. Saya sudah datang ke Kamboja. Saya sudah lihat gedung tempat anak-anak Indonesia disekap dan disiksa. Dan saya sampaikan kepada dunia, jika negara lambat, rakyat akan bertindak. Tolong sebarkan. Tolong bantu tekan pemerintah, internasional, dan semua lembaga yang punya kuasa. Karena mereka tidak bisa menunggu lagi. Video itu meledak di media sosial. Dalam semalam, sudah ditonton lebih dari 3 juta kali, dibagikan oleh aktivis HAM, selebritas, dan bahkan mantan duta besar. Tagar selamatkan TKW kembali menggema, kali ini dengan lebih lantang. Sementara itu, di sisi lain Kamboja, sindikat mulai panik. Bos besar yang dikenal dengan nama samaran, M.R. Huang, memanggil semua tangan kanannya. Indonesia mulai ribut. Kita harus hilangkan jejak. Pindahkan para perempuan itu malam ini. Kirim ke Laos. Jangan sampai ada yang tertinggal. Rencana pemindahan besar-besaran disiapkan. Sebuah truk tanpa plat nomor sudah dipesan. Para korban dipaksa mengemas barang seadanya. Beberapa dari mereka bahkan diberi suntikan supaya lemah dan tak bisa melawan saat dipindahkan. Di dalam gedung, Yuni, Rika, dan Dian saling berpelukan, sambil menahan tangis. Mereka dengar kabar Dedi sudah datang. Tapi mereka juga dengar suara-suara penjaga yang bersiap membawa mereka pergi malam itu. Pak Dedi, tolong cepat, kami akan dibawa. Kami takut nggak bisa ditemukan lagi besok. Waktu tinggal hitungan jam. Di luar gedung, Fahri dan Sok Chea yang mengawasi dari jauh melihat aktivitas mencurigakan. Truk besar masuk ke kompleks. Cahaya lampu dinyalakan. Orang-orang berseragam hitam keluar dari mobil. Fahri segera menghubungi Dedi. Pak, mereka mau pindahkan korban malam ini. Kita harus buat sesuatu. Harus lapor polisi lokal sekarang juga. Tapi Dedi tahu, laporan biasa tak cukup. Ia butuh dukungan politik yang lebih tinggi. Maka ia menghubungi seorang teman lamanya, diplomat senior Indonesia yang kini menjabat di ASEAN. Kita butuh operasi darurat. Kalau perlu, kirim nota diplomatik khusus. WNI sedang dalam bahaya besar di Sihanoukville. Sementara proses lobi itu terjadi, Dedi kembali ke lokasi. Kali ini dengan satu tekad, menghalangi pemindahan itu dengan tubuhnya sendiri kalau perlu. Malam semakin gelap. Truk sudah mulai menghidupkan mesin.
Korban mulai digiring keluar ruangan. Kamera CCTV menyala terang. Tapi ada satu hal yang tak mereka duga. Seseorang merekam semuanya diam-diam dari jarak jauh, dan akan segera menyiarkannya secara langsung ke dunia. Malam mulai merambat. Hujan tipis jatuh membasahi jalanan tanah di depan gedung tua yang dikelilingi pohon-pohon lebat. Udara panas menyatu dengan aroma lembab dari bangunan tak terawat. Tapi di balik kegelapan itu, sepasang mata mengamati setiap gerak-gerik. Dedi Mulyadi, ditemani Fahri dan Sokcea, berjongkok di balik semak belukar. Jarak mereka hanya 30 meter dari truk yang bersiap mengevakuasi para TKW keluar kota. Di dalam gedung, suara derap langkah para penjaga mulai terdengar keras. Itu truknya, Pak. Mereka akan mulai angkut dalam 10 menit. Kalau mereka berhasil kabur, kita kehilangan jejak semuanya. Kita nggak boleh biarin itu terjadi. Kita harus ganggu rencana mereka. Dan dunia harus lihat apa yang terjadi di sini. Tanpa ragu, Dedi mengambil ponsel, membuka Instagram, dan menekan tombol live. Dalam hitungan detik, wajahnya muncul di layar jutaan pengguna. Saya Dedi Mulyadi. Saat ini saya berada di luar sebuah gedung di Kamboja, tempat puluhan TKW kita disekap dan hendak dipindahkan malam ini oleh sindikat perdagangan manusia. Lihat itu, truk besar di belakang saya, sedang menunggu mereka keluar. Kalau tidak ada yang bertindak, mereka akan hilang selamanya. Ratusan ribu orang langsung menonton. Jumlah itu terus meningkat. Di Jakarta, para jurnalis menyaksikan siaran itu dan langsung mengangkatnya ke headline. Tagar "Selamatkanku Kamboja" kembali menggema. Bahkan Wakil Ketua DPR RI ikut mengomentari siaran langsung itu. Pak Dedi, tetap kuat. Kami segera kirim nota diplomatik ke Kamboja malam ini juga. Kembali ke Kamboja. Sinyal internet mulai tidak stabil, tapi Dedi tetap siaran. Dari kejauhan, suara bentakan dalam bahasa Mandarin terdengar makin keras. Penjaga mulai mendorong para TKW keluar dari gedung. Sebagian dari mereka lemah, sebagian berjalan dengan kaki pincang. Tapi mereka tetap dipaksa naik ke truk. Tiba-tiba, salah satu perempuan pingsan di tangga. Dua pria bertubuh besar mengangkatnya secara kasar. Dari semak-semak, Dedi tak bisa menahan diri lagi. Saya harus turun tangan sekarang. Fahri mencoba menahannya, tapi Dedi sudah melompat dari semak, berlari menuju truk sambil berteriak. Stop! Saya dari Parlemen Indonesia. Mereka TKW kami. Hentikan! Penjaga yang tak paham bahasanya terkejut. Mereka mengangkat senjata, tapi tidak menembak. Mereka saling pandang bingung. Siapa kamu? Minggir! Saat situasi mulai memanas, 3 mobil polisi lokal tiba dengan lampu merah biru menyala. Dedi sempat khawatir, karena di negeri seperti Kamboja, aparat lokal bisa saja berpihak pada sindikat. Tapi malam itu, keberuntungan berpihak pada mereka. Dari mobil keluar Kolonel Chan Vireak, salah satu kepala unit anti perdagangan manusia yang diam-diam telah dihubungi oleh pejabat ASEAN atas dorongan diplomatik Indonesia. Ia melihat Dedi, memberi isyarat dengan tangan, dan langsung berteriak, "Put down your weapons. This place is under investigation." Dalam sekejap, para penjaga panik. Beberapa berusaha kabur ke dalam gedung. Polisi Kamboja mengejar. Truk diamankan. Para TKW yang sudah lemas segera dibaringkan di rumputan dengan bantuan para medis. Dedi jatuh duduk di tanah. Napasnya ngos-ngosan. Tangannya bergetar. Tapi matanya menyaksikan pemandangan yang selama ini hanya bisa ia bayangkan dari video. Perempuan-perempuan Indonesia, dengan wajah lebam, menangis haru karena akhirnya bebas. Pak, Bapak datang beneran. Saya kira nggak bakal ada yang peduli. Saya kira kami bakal mati di sana. Dedi tak mampu membalas kata-kata itu. Ia hanya memeluk Yuni erat. Tak peduli lumpur di bajunya. Tak peduli keringat yang bercucuran. Malam itu, ia menjadi simbol dari apa arti negara hadir bagi rakyatnya. Total ada 43 TKW yang berhasil diselamatkan malam itu. Sisanya, menurut laporan, telah dipindahkan ke tempat lain 2 hari sebelumnya. Tapi malam itu, penyelamatan pertama menjadi titik balik. Kami akan lakukan penyelidikan penuh. Ada indikasi kuat bahwa bangunan ini terhubung ke jaringan perdagangan manusia lintas negara. Terima kasih kepada Mr. Dedi yang memberi informasi akurat. Keesokan harinya, berita ini menjadi headline internasional. Media Kamboja, Malaysia, Singapura, hingga BBC dan Al Jazeera mengangkat berita. Indonesian Parliamentarian helps rescue dozens of trafficked workers in Cambodia raid. Sementara di Indonesia, DPR RI mengadakan rapat darurat. Menteri Luar Negeri mengeluarkan pernyataan resmi. Kami akan menuntut Kamboja menindak tegas pelaku TPPO dan mengamankan korban yang belum ditemukan. Kami juga akan bekerja sama dengan pihak ASEAN untuk pembentukan jalur pengawasan tenaga kerja lintas negara yang lebih ketat. Dedi, meski lelah, tidak langsung pulang. Ia memilih tinggal sementara di Phnom Penh untuk menemani proses pemulangan para korban. Ia tidur hanya 2 jam sehari, menemui korban satu persatu, mencatat nama, asal daerah, dan keluarga yang harus dihubungi. Di antara semua itu, ada satu nama yang belum ditemukan.
Nani, TKW asal Brebes yang kabarnya terakhir terlihat 2 hari sebelum penggerebekan. Nani, dia kabur malam-malam karena tak kuat lagi disiksa. Kami dengar dia ditangkap lagi oleh orang-orang Emer Huang dan dibawa entah kemana. Bapak, tolong cari dia juga. Dan misi pun belum selesai. Dedi menatap langit Phnom Penh yang kelabu. Kalau Nani belum pulang, artinya kita belum selesai. Neraka ini belum sepenuhnya ditutup. Pagi masih redup ketika Dedi Mulyadi berdiri di depan penginapan kecil di Phnom Penh. Rambutnya masih basah oleh sisa mandi buru-buru. Sejak penggerebekan kemarin malam, pikirannya tak pernah berhenti memikirkan satu nama, Nani. Seorang TKW asal Brebes yang dikabarkan berhasil kabur dari lokasi penyekapan, tapi ditangkap kembali oleh orang-orang Emer Huang, dalang dibalik perdagangan manusia ini. Aku sudah selamatkan 43 jiwa, tapi kalau satu pun masih tertinggal, aku belum bisa pulang. Kita harus temukan Nani. Bersama Fahri dan Sokchea, Dedi kembali ke gedung penyekapan. Mereka menyusuri ruangan-ruangan kosong yang kini telah dipasangi garis polisi. Di salah satu sudut, mereka menemukan sebuah catatan kecil, terselip di bawah ubin yang retak. Tulisan tangan itu tercetak samar. Kalau aku tak pulang, bilang ke ibu, aku sudah mencoba lari, tapi mereka bawa aku ke utara, ke tempat di dekat hutan. Di bawahnya, tertulis huruf-huruf asing yang tampak seperti kode lokasi, BP-17N. BP-17N itu bisa jadi koordinat pos perdagangan di dekat perbatasan Thailand-Kamboja. Tempat itu terkenal rawan, tidak semua polisi lokal berani masuk ke sana. Tanpa menunggu, Dedi langsung mengontak KBRI. Ia meminta perlindungan hukum dan bantuan diplomatik jika harus memasuki wilayah perbatasan yang sensitif. Tapi jawaban dari diplomat Indonesia mengecewakan. Pak Dedi, kami tidak bisa menjamin keselamatan jika Bapak nekat ke wilayah itu. Bahkan pejabat ASEAN pun tak bisa masuk sembarangan ke BP-17N. Kalau negara belum bisa hadir di sana, biar saya yang datang lebih dulu. Saya nggak butuh status diplomatik. Saya cuma perlu keadilan buat satu warga saya. Perjalanan dimulai. Mereka menyewa mobil butut, berpura-pura menjadi tim dokumen perjalanan. Setelah menempuh 8 jam perjalanan melewati jalanan berbatu, mereka tiba di desa kecil bernama Ocham, tak jauh dari hutan perbatasan. Di sana, seorang pria tua penjual teh tampak gemetar saat Dedi memperlihatkan foto Nani. Ya, dia lewat sini 3 malam lalu. Diikat, digiring naik pikap hitam. Mereka sering bawa gadis-gadis seperti itu. Saya takut tempat mereka ada di belakang bukit sana, bangunan besar tersembunyi. Sore itu, tim kecil Dedi, yang hanya terdiri dari 3 orang, mengendap menyusuri jalur tanah merah menuju bukit. Di puncak bukit, berdiri bangunan 2 lantai dengan kawat berduri di sekelilingnya. Tak ada papan nama, tak ada aktivitas mencolok. Tapi dari balik celah pagar, mereka melihat gadis-gadis muda dibawa keluar satu persatu, dipaksa bekerja di ruangan sempit. Pak, tempat ini lebih buruk dari gedung kemarin. Ini penjara dalam arti sebenarnya. Lihat itu, ada yang sedang diseret. Dan benar. Seorang perempuan bertubuh kecil diseret oleh 2 penjaga. Wajahnya lebam, tubuhnya kurus, tapi sorot matanya tak padam. Itu Nani. Kita temukan dia, sekarang tinggal bagaimana menyelamatkannya. Kembali ke Phnom Penh, Dedi mengontak Kolonel Chan Vireak, petugas polisi yang membantu penggerebekan sebelumnya. Tapi kali ini, Chan memberi peringatan keras. Pak Dedi, tempat itu di luar yurisdiksi saya. Kawasan abu-abu. Banyak petugas yang sudah disuap sindikat. Kalau kami masuk tanpa koordinasi dari pusat, bisa jadi kita malah ditangkap atau ditembak. Situasi rumit, tapi Dedi tak menyerah. Ia mengganti pendekatan. Lewat koneksi Sokchea, mereka menyusupkan drone mini untuk memetakan struktur bangunan. Selama 3 hari, mereka menyamar sebagai penjual buah keliling dan sopir ojek desa, mengamati pergerakan shift penjaga dan jam pengangkutan logistik. Rencana dibentuk. Dengan bantuan 1 relawan lokal dan 2 warga desa yang diam-diam simpati, mereka bergerak cepat. Sokchea menyusup lewat semak belakang, menjepitkan alat pelumpuh listrik ke satu penjaga yang sedang merokok. Dedi dan Fahri masuk dari sisi kanan, melalui celah pagar yang telah dilonggarkan malam sebelumnya. Mereka hanya punya 7 menit. Di luar pagar, drone diam-diam memantau pergerakan patroli. Dedi berhasil masuk ke lantai 1. Lorong sempit dengan bau busuk menyengat. Dari balik salah satu pintu besi, terdengar tangisan tertahan. Dedi berlari, mencoba membuka gembok, tapi gagal. Sokchea datang, membawa linggis kecil. Butuh 2 menit dan 4 pukulan keras untuk mematahkan kunci. Saat pintu terbuka, 8 perempuan di dalam langsung mundur ketakutan. Jangan takut, saya dari Indonesia. Saya datang untuk menjemput kalian pulang. Di sudut ruangan, tubuh Nani terduduk lemas. Matanya nyaris menutup. Tapi ketika Dedi mendekat, ia membuka mata dengan samar. Pak, Dedi. Saya lihat Bapak di TV dulu, tapi saya kira itu mimpi. Bukan mimpi, Nani. Kamu akan pulang. Tapi waktu mereka habis. Bunyi alarm berbunyi keras.
Seseorang melihat gerakan drone dan menekan tombol darurat. Penjaga mulai menyerbu. Mereka harus keluar. Dedi menggendong Nani, Fahri menggandeng 2 perempuan lain. Sokchea menahan 2 penjaga dengan semprotan merica. Sisa perempuan lain mengikuti dengan gemetar. Dalam kekacauan itu, mereka berhasil menembus pagar dan melompat ke pikap yang telah siap dengan mesin menyala. Di tengah jalan berbatu, tembakan dilepaskan. 1 peluru menghantam bemper belakang. Tapi mobil tak berhenti. Dalam 30 menit, mereka sudah tiba di titik aman. Mobil kedua dari KBRI, yang sempat Dedi minta diam-diam tanpa surat resmi, akhirnya datang membawa mereka semua ke pos diplomatik sementara. Malam itu, Dedi memposting ulang video wajah Nani yang lemah tapi tersenyum. Kami berhasil temukan Nani. Dia selamat. Masih ada banyak yang belum ditemukan, tapi satu demi satu, kita pulangkan mereka. Kita kembalikan hak mereka sebagai manusia, sebagai anak Indonesia. Indah_Ratri, air mata saya pecah. Terima kasih Pak Dedi, Bapak pahlawan kami. Jurnalis_Merdeka, operasi penyelamatan ini lebih nyata dari film. Ini sejarah. Tapi Dedi belum berhenti. Ia tahu, sindikat ini belum runtuh. Emer Huang masih berkeliaran. Data di laptop penjaga menunjukkan masih ada 26 nama WNI lain yang belum ditemukan. Dan sebagian besar telah dipindahkan ke lokasi berbeda, bahkan mungkin ke negara lain. Kalau mereka pindah ke Laos atau Vietnam, saya kejar sampai habis. Kursi ruang transit KBRI di Phnom Penh masih dipenuhi para korban yang baru diselamatkan. Di sudut ruangan, Nani terlelap dalam selimut, tangannya masih menggenggam foto ibunya. Tapi di ruang kecil sebelahnya, Dedi Mulyadi menatap layar laptop dengan tatapan membara. Data-data dari flash disk milik penjaga yang ditangkap di sarang penyekapan terakhir dibuka satu persatu. Kirim, 26 perempuan, status, aktif, lokasi, Sapak, VN, kontak, Huang 02. Pak, Sapa itu kota kecil di Vietnam Utara, pegunungan, biasanya tempat turis. Tapi kalau benar mereka dipindahkan ke sana, kita masuk wilayah Vietnam. Ini bukan lagi urusan kecil. Bukan hanya urusan kecil, ini urusan lintas negara. Tapi Dedi tidak gentar. Ia mengumpulkan data, menyusun bukti, lalu menemui Dubes Indonesia untuk Vietnam dan staf di Kedubes Kamboja. Ia tahu, sindikat ini tidak bekerja sendiri. Emer Huang, nama yang terus muncul di tiap transaksi dan log digital, adalah sosok kunci. Pria dengan kewarganegaraan ganda, bisnis gelap yang membentang dari Phnom Penh hingga Hanau. Kita tidak bisa hanya menyelamatkan korban. Kita harus putuskan mata rantai penyekapan ini. Dan satu-satunya cara, tangkap Emer Huang. Sayangnya, tidak semua setuju. Beberapa pejabat menyarankan agar proses diserahkan sepenuhnya ke Interpol dan otoritas Vietnam. Tapi Dedi tahu proses itu lambat. Sementara, setiap detik berarti penderitaan baru bagi para TKW yang disekap di negara orang. Ia mengambil risiko. Bersama Sokchea dan Fahri, mereka menyusun rencana tak resmi, menyusup ke Sapak sebagai wisatawan. Sapak adalah kota dingin di pegunungan utara Vietnam. Di balik keindahan lanskapnya yang memikat turis, tersimpan rahasia kelam, sebuah villa besar bergaya Prancis di lereng bukit yang disebut warga sebagai rumah sunyi. Tempat itu milik seorang pengusaha Cina Vietnam yang jarang muncul di publik. Warga lokal tak berani mendekat. Dan di sanalah, berdasarkan log digital, Emer Huang kemungkinan berada, bersama puluhan perempuan Indonesia yang diangkut dari Kamboja. Tempat ini tampak seperti tempat bulan madu. Tapi aku tahu, di dalamnya adalah neraka. Dengan menyewa homestay di desa sekitar, tim kecil Dedi mulai bergerak. Sokchea, yang fasih bahasa Vietnam, menyamar jadi tukang antar logistik dan mencoba mengakses area dapur villa. Sementara Dedi dan Fahri merekam aktivitas dari kejauhan dengan kamera zoom. 2 hari pengamatan menghasilkan satu temuan. Setiap pagi, ada mobil van tanpa plat membawa makanan dan keluar dengan sisa-sisa bungkusan plastik penuh darah, seperti sisa perawatan medis gelap. Dan dari selap pagar villa, Fahri menangkap momen seorang gadis Indonesia melambaikan tangan dengan raut wajah memelas sebelum ditarik paksa kembali oleh penjaga. Pak, mereka masih hidup. Kita harus masuk ke dalam malam ini juga. Belum. Kita tunggu sampai kita tahu persis pola mereka. Kita butuh bukti kuat agar saat penyergapan, tidak bisa dibantah. Malam ketiga, mereka mendapatkan momen krusial. Seorang sopir logistik villa mabuk berat dan tertidur di warung kopi. Sokchea menyusup ke dalam mobilnya, mengunduh data dari GPS kendaraan dan mengopi kontak di ponselnya. Dari sana, terungkap bahwa Emer Huang akan datang langsung ke villa malam itu pukul 23, untuk melakukan pengecekan barang baru. Dedi langsung mengontak kontak diplomatik Vietnam yang masih bisa dipercaya, Letnan Kolonel Nguyen, petugas militer yang pernah bekerja sama dengan tim penyelamat ASEAN. Pak Nguyen, kita punya 26 perempuan Indonesia disekap di rumah itu. Saya tahu ini bisa menimbulkan gesekan diplomatik. Tapi jika Anda tak bergerak malam ini, besok mungkin mereka sudah dijual ke negara lain. Saya tidak bisa kirim pasukan resmi, tapi saya punya unit kecil.
Kami bisa bantu jika Anda sudah di dalam. Rencana gila itu pun disusun. Tepat pukul 10.45 malam, Dedi dan Fahri menyelinap ke dalam villa lewat saluran air belakang. Dengan bantuan penjaga yang diam-diam ingin keluar dari jaringan sindikat, mereka dibukakan pintu dapur. Saat Emer Huang datang dengan mobil mewahnya, Dedi dan tim sudah bersembunyi di lorong bawah tanah yang menghubungkan gudang ke ruang penyimpanan manusia. Ya, manusia. Di balik pintu besi, mereka menemukan para TKW, tak hanya dari Indonesia, tapi juga Filipina dan Myanmar. Mereka ketakutan. Ada yang tak bisa bicara. Ada yang sudah kehilangan pendengaran akibat penyetruman. Tapi saat Dedi menyebut nama Indonesia, beberapa dari mereka langsung menangis dan menggenggam tangan Dedi. Saya dari Cilacap. Pak, saya pikir saya akan mati di sini. Tepat saat Emer Huang sedang duduk santai di ruang atas, menyeruput anggur, unit kecil Letkol Nguyen bergerak cepat. Mereka masuk dari 3 arah. Tembakan peringatan dilepaskan. Penjaga bersenjata kocar-kacir. Emer Huang berusaha kabur lewat terowongan rahasia. Tapi di ujung lorong sudah berdiri Dedi Mulyadi. Kamu mungkin lari dari hukum di sini, tapi kamu tak bisa lari dari wajah-wajah perempuan yang kau siksa. Emer Huang ditangkap. Rumah itu digeledah. Data komputer, dokumen palsu, dan catatan pengiriman organ manusia, semua disita. Dan yang paling penting, 26 perempuan Indonesia ditemukan hidup dan utuh. Keesokan harinya, media Vietnam dan Indonesia heboh. Judul utama di banyak portal berbunyi, politisi Indonesia pimpin penyelamatan di Vietnam, sindikat perdagangan manusia dibongkar. Ini bukan sekadar tentang politik. Ini soal nurani. Seorang warga negara Indonesia, dimanapun dia berada, harus merasa negara hadir untuknya. Pejuang perempuan ID, Pak Dedi bukan cuma bicara, beliau turun langsung. Suara rakyat Nusantar, baru kali ini saya lihat pejabat yang kejar penjahat lintas negara demi selamatkan rakyat kecil. Tapi perjuangan belum selesai. Dari dokumen di laptop Emer Huang, tercantum daftar baru. Nama-nama yang dikirim ke Makau, Laos, bahkan Afrika Utara. Saya akan kejar mereka sampai ke ujung dunia. Selama mereka memperdagangkan perempuan Indonesia, saya tidak akan diam. Setelah keberhasilan besar di Sapak, Dedi Mulyadi hanya sempat beristirahat 2 malam di Hanau. Tapi pikirannya tidak bisa diam. Laptop milik Emer Huang menyimpan satu folder yang mengganggu. INVMK R&D 2022. Dibuka, isinya bukan sekadar spreadsheet, tapi daftar nama dan asal perempuan muda dari Asia Tenggara, dengan kode khusus di kolom tujuan, MK. Di bawahnya tertulis, Macau Project. Kenapa Macau? Itu wilayah khusus Cina. Banyak kasino, tempat uang berputar cepat. Tapi kenapa perempuan-perempuan ini dibawa ke sana? Dalam satu rekaman CCTV, tampak seorang wanita Indonesia dibawa oleh 2 pria berjas ke dalam mobil hitam di Bandara Hanau. Plat nomor mobil itu mengarah ke agen investasi kasino di Macau. Nama yang disebut, Liang Fu Group. Dedi merasa harus bertindak cepat. Apalagi, 2 dari perempuan dalam daftar, Lina asal Madiun dan Ica asal Tasikmalaya, adalah nama-nama yang juga muncul di laporan keluarga hilang di Indonesia. Pak, kalau data ini benar, mereka dikirim ke Macau lewat jalur udara pribadi, bukan bandara komersial. Kita gak bisa lacak pakai cara biasa. Maka kita harus masuk bukan sebagai penyelamat, tapi sebagai investor. Kita harus lihat seperti apa proyek mereka dari dalam. Dengan bantuan jaringan bisnis Indonesia di Singapura, Dedi menyusun profil palsu sebagai pengusaha batubara dari Kalimantan Selatan yang tertarik berinvestasi di sektor hiburan Macau. Nama samaran, Pak Dimas Mulyana. Ia berangkat ke Macau dengan dokumen lengkap dan presentasi investasi senilai 10 juta dolar Amerika. Sesampainya di Macau, Dedi dijemput oleh staf Liang Fu Group. Kantor mereka terletak di gedung kaca pencakar langit di Cotai Strip, dikelilingi kasino dan pusat hiburan mewah. Namun yang mencurigakan adalah lantai 23, tak disebut dalam direktori lift, hanya bisa diakses dengan kartu khusus. Dalam pertemuan awal, perwakilan Liang Fu, Emer Zhao, mempresentasikan bisnis mereka, hotel, kasino, dan entertainment. Tapi cara dia menyebut entertainment dengan senyum licik membuat Dedi curiga. Kami punya paket hiburan eksklusif untuk investor termasuk personal companion dari negara-negara Asia Tenggara. Sangat loyal, sangat patuh. Semua terlatih dan bersertifikasi. Menarik, bisa saya lihat langsung proses pelatihannya. Pak Dimas ini blak-blakan sekali. Tapi saya suka. Malam ini kami ada showcase kecil, VIP only. Kalau Pak Dimas mau hadir, saya aturkan. Malam harinya, Dedi hadir dalam private showcase di salah satu klub bawah tanah milik jaringan Zhao. Di sana, ia melihat perempuan-perempuan muda berjalan dalam barisan seperti boneka hidup. Di balik riasan dan senyum tipis, Dedi melihat mata-mata kosong. Beberapa dari mereka adalah wajah yang ia kenali dari foto-foto orang hilang. Termasuk Lina dan Icha. Kalian tidak sendirian, saya akan bawa kalian pulang. Tapi satu langkah ceroboh bisa menghancurkan segalanya. Maka Dedi menyusun rencana gila, menyusup ke lantai 23,
di mana diyakini terdapat pusat pelatihan dan penyekapan para korban. Pak, lantai 23 itu bukan cuma markas. Di sana juga tempat mereka mendidik perempuan sebelum dijual ke investor. Beberapa diisolasi di ruang bawah tanah. Kita harus selamatkan mereka malam ini. Dibantu kontak diam-diam di konsulat Indonesia di Hong Kong, Dedi mendapatkan koordinasi dengan Interpol Asia Pasifik yang telah lama mengincar sindikat Liang Fu. Tapi mereka butuh bukti video langsung dari dalam lantai 23 untuk mengeluarkan surat perintah penggerebekan. Dengan menyusup sebagai tamu VIP, Dedi membawa kamera tersembunyi dan merekam semua sudut lantai 23, ruang sempit dengan tempat tidur berderet, perempuan dengan tanda lebam di tangan, bahkan alat kejut tersembunyi di dinding. Di satu ruangan, Dedi merekam adegan brutal, seorang wanita diseret karena menolak melayani. Salah satu pelatih berkata dalam bahasa Kanton, kalau dia masih keras kepala, potong saja rambutnya dan jadikan pelayan lantai bawah. Itulah bukti yang dibutuhkan. Dedi mengirim rekaman langsung ke kontak Interpol, dan dalam waktu 2 jam, tim khusus bergerak. Pukul 3.12 dini hari, gedung Liang Fu dikepung. Pintu-pintu lantai 23 didobrak. Teriakan perempuan memenuhi lorong. Polisi bersenjata lengkap menahan para penjaga dan staf. Zhao mencoba kabur lewat lift darurat, tapi di bawah sudah menunggu. Ia berdiri tenang, tangan di saku. Investasi saya bukan untuk merusak hidup perempuan Indonesia, tapi untuk menghancurkan bisnis kotor macam punyamu. Dalam semalam, penjara rahasia di jantung kota Makau runtuh. 31 perempuan berhasil diselamatkan. 6 diantaranya adalah warga negara Indonesia. 2 dari mereka, Lina dan Icha, langsung menangis dalam pelukan Dedi. Pak, kami pikir Indonesia sudah lupa. Tidak, selama saya hidup, kalian tak akan dilupakan. Berita penyelamatan ini menjadi headline di Asia. Sindikat perdagangan perempuan dibongkar oleh politisi Indonesia di Makau. Tapi di balik sorotan kamera, Dedi tahu perjuangan belum selesai. Dari dokumen di server Liang Fu, ditemukan daftar pengiriman selanjutnya ke Afrika Utara dan Dubai. Kita belum selesai. Mereka tak hanya jual tubuh perempuan kita, tapi juga kemanusiaan kita. Setelah keberhasilan besar membongkar penjara rahasia Liang Fu Group di Makau, Dedi Mulyadi hanya duduk diam sebentar di sebuah kamar hotel kecil di Hong Kong. Matanya menatap layar laptop, data terakhir yang berhasil dicuri dari server MR Zhao. Folder itu dinamai Exodus Dubai. Isinya bukan hanya daftar perempuan, tapi juga jadwal operasi, nama rumah sakit ilegal, dan bahkan catatan medis yang menjelaskan kondisi ginjal, paru-paru, dan organ dalam lainnya dari para korban. Dedi bergidik. Bukan cuma perbudakan, ini sudah masuk ke perdagangan organ. Gila. Dari 27 nama yang terdaftar untuk pengiriman tahap 2, 11 adalah perempuan asal Indonesia. 3 diantaranya, Santi, Palembang, Widya, Lombok, dan Anik, Blora, dinyatakan layak transplantasi oleh sindikat. Artinya, mereka akan dibawa ke Dubai, dibius, dan diambil organnya dalam jaringan klinik lab yang dikelola oleh kaki tangan sindikat dari beberapa negara. Pak, kalau ini benar, kita bukan lagi bicara soal pelecehan atau penyekapan. Ini pembantaian senyap. Dan kita akan masuk ke pusatnya. Kita ke Dubai malam ini, tapi bukan sebagai penyelamat. Kali ini, saya masuk sebagai pembeli. Dengan identitas baru sebagai doktor bisnis dari Suriname, bernama Armando Sutan, Dedi menyamar sebagai pengusaha farmasi yang tertarik membeli produk biologis dari Timur Tengah untuk klien eksklusif. Dalam jaringan sindikat, istilah itu sudah cukup untuk membuka pintu. Di Dubai, Dedi tinggal di hotel bintang 5, tapi hatinya panas. Dalam satu pertemuan rahasia di lounge mewah, ia bertemu Asef Rahimi, warga Iran yang dikenal sebagai broker organ. Dari percakapan awal, jelas bahwa produk yang ia tawarkan bukanlah legal. Kami punya 3 wanita Indonesia yang kondisinya ideal, tidak merokok, sehat, usia di bawah 25 tahun, paket ginjal, paru, bahkan hati jika diperlukan. Siap diekstraksi dalam 48 jam. Saya ingin lihat sendiri kondisi mereka. Jangan beri saya foto palsu. Dibutuhkan 2 hari hingga Dedi diberi akses ke klinik tersembunyi di pinggiran Dubai, di kawasan Al-Qusais Industrial Area. Tampak seperti gudang biasa, tapi di dalamnya tersimpan fasilitas medis lengkap, dan 3 ruangan isolasi kecil berlampu redup. Di salah satu ruangan, Santi, Widya, dan Anik terbaring dalam kondisi lemah. Selang infus tertancap, dan dada mereka penuh tempelan elektroda. Mereka bukan binatang, mereka manusia. Dedi tahu ia tak bisa bertindak gegabah. Ia memakai kamera kecil tersembunyi di dasinya, merekam setiap sudut ruangan, setiap wajah dokter, dan sistem medis yang dipakai. Bahkan ia berhasil mengambil potret buku operasi yang menunjukkan jadwal pencangkokan ginjal. Anik dijadwalkan kehilangan ginjal dalam waktu 36 jam. Tanpa buang waktu, Dedi mengirim rekaman ke konsulat Indonesia di Abu Dhabi dan juga ke Interpol Timur Tengah. Namun, semua bergerak lambat. Dubai bukan wilayah sembarangan. Tak sembarangan aparat bisa bertindak tanpa tekanan diplomatik. Dedi sadar,
Ia harus membuat ledakan berita, agar dunia memaksa tindakan. Pak, saya sedang hubungi jurnalis Al Jazeera dan BBC. Kalau kita rilis video ini, dunia akan heboh. Tapi konsekuensinya, penyamaran Bapak berakhir. Kalau itu harga untuk menyelamatkan nyawa mereka, saya terima. Pada pukul 18 waktu Dubai, Dedi merilis video penggerbekan Makau, ditambah cuplikan rekaman klinik Dubai, kedua jurnalis internasional. Dalam hitungan jam, berita itu meledak. Eksklusif. Politisi Indonesia bongkar klinik perdagangan organ di Dubai. BBC. TKW disiksa dan diambil organnya? Investigasi gila dari Dedi Mulyadi. Al Jazeera. Tekanan publik memaksa pihak keamanan Dubai turun tangan. Klinik gelap itu digerebek pukul 2.14 dini hari. Semua staf ditahan. 3 perempuan Indonesia langsung dibawa ke rumah sakit rujukan. Anik berhasil diselamatkan hanya 12 jam sebelum jadwal operasinya. Pak, saya pikir saya akan mati di tempat itu, tapi Bapak datang. Kamu akan pulang, Anik. Indonesia menunggumu. Namun kemenangan ini menyisakan luka. Dalam investigasi lanjutan, ditemukan fakta mengejutkan. Salah satu dokter di klinik itu berasal dari Jakarta, lulusan universitas ternama. Ia dijanjikan gaji besar untuk bekerja di luar negeri, tapi akhirnya jadi bagian sindikat. Ternyata bukan cuma korban yang dari Indonesia. Pelakunya juga bisa dari kita. Setelah operasi Dubai, Dedi menerima panggilan langsung dari Kementerian Luar Negeri Indonesia. Pak Dedi, karena tindakan Bapak, 14 warga negara kita berhasil pulang dengan selamat. Kami ingin mengirimkan surat penghargaan. Saya tidak butuh penghargaan. Yang saya butuh adalah jaminan bahwa ini tidak terulang. Bahwa negara hadir, bahkan sebelum ada Dedi Mulyadi lain yang harus turun tangan. Dedi pun kembali ke Indonesia diam-diam, tanpa pengawalan, tanpa upacara. Ia kembali ke Purwakarta, tapi nama dan aksinya sudah viral. Banyak yang menyebutnya penyelamat para wanita yang dibuang dunia. Tapi apakah semuanya selesai? Belum. Dalam catatan terakhir dari laptop Emer Huang, Dedi menemukan satu nama, Project 89 reekspor via Kepulauan Riau. Ternyata masih ada yang belum selesai. Setelah pulang diam-diam dari Dubai, Dedi Mulyadi seharusnya bisa rehat. Tapi tidur tak lagi nyaman saat satu nama terus terngiang, Project 89. Dari sisa data laptop Emer Huang, bos operasi TPPO di Kamboja yang kini dibekuk Interpol, tercatat sebuah rute. Sihanoukville, Kepulauan Riau, Johor, Timur Tengah. Itu berarti, Indonesia bukan cuma asal korban, tapi kini telah dijadikan transit pengiriman manusia. Kalau Kepulauan Riau jadi pelabuhan gelap TPPO, ini bukan sekadar kasus internasional. Ini penghinaan terhadap negara. Dengan menyamar sebagai nelayan asal Kalimantan, Dedi menumpang kapal kayu dari Batam menuju pulau kecil tak berpenghuni bernama Pulau Telentang. Pulau ini jarang disebut dalam peta, hanya segelintir nelayan tahu. Tapi dari udara, terlihat jelas. Bangunan semi permanen, 2 gudang besar, dan jejak-jejak kapal cepat yang bolak-balik tiap malam. Pak, saya pantau dari drone. Ada sekitar 30 orang perempuan yang dikumpulkan di gudang barat. Mereka dijaga bersenjata laras panjang. Dedi tahu waktunya mepet. Dalam 48 jam, menurut catatan Emer Huang, batch 89 akan dikirim ke Malaysia lewat jalur gelap. Ia perlu waktu untuk koordinasi, tapi tahu satu hal, tak bisa menunggu pemerintah pusat, harus bertindak sekarang. Lewat jaringan lamanya, Dedi menghubungi seorang komandan Lantamal TNI Al di Batam, Letkol Laut Hendra Wirawan, pria keras yang dulu sempat jadi rekan dalam operasi penyelundupan minyak. Saya punya bukti, Komandan. Ada pusat perdagangan manusia di Telentak. Kalau Bapak mau operasi malam ini, saya ikut di garis depan. Saya butuh 12 jam untuk susun tim, tapi kalau Anda masuk duluan, nyawa Anda tanggungan saya. Dedi menyusup malam itu, bersama Fahri dan satu nelayan lokal, menggunakan perahu mesin kecil. Mereka mendarat diam-diam di pantai barat Telentak pukul 1.20 dini hari. Dengan night vision, mereka menyelinap mendekati gudang. Dan di sana, pemandangan yang menghantam nurani. Para perempuan duduk bersila, tangan terikat di belakang, mulut ditutup lakban. Beberapa masih anak-anak, kemungkinan usia di bawah 17 tahun. Mereka mengenakan kaos lusuh bertuliskan, Haka Maid Training Center. Pak, itu anak-anak. Mereka belum cukup umur. Ini bukan perdagangan manusia lagi. Ini perbudakan anak. Tepat saat salah satu penjaga melihat mereka, tembakan meletus. Peluru melesat ke pohon di atas kepala Dedi. Mereka langsung tiarap. Ada orang. Tangkap. Tapi tepat di saat penjaga mulai mendekat, suara raungan mesin kapal tempur mengguncang lautan. TNI Al datang. Satu demi satu anggota sindikat ditangkap hidup-hidup. Beberapa mencoba melarikan diri lewat belakang gudang, tapi dijemput kapal patroli. Gudang dibongkar, dan para korban langsung dibawa ke KRI Surabaya untuk evakuasi. Saya kira operasi seperti ini cuma ada di film. Ternyata di depan mata saya. Dari hasil investigasi,
ditemukan fakta mengejutkan. Sindikat Project 89 sudah berjalan selama 3 tahun, dan menggunakan Telentak sebagai titik transit sebelum korban dikirim ke Johor lalu ke Dubai, Oman, atau bahkan Suriah. Lebih mengejutkan lagi, ada oknum aparat lokal yang terlibat. Saya tidak akan sebut nama, tapi saya tahu, ada oknum dari instansi resmi yang tiap bulan terima jatah dari sindikat ini. Negara tidak boleh kalah dari pengkhianat seperti itu. Sebanyak 42 perempuan dan anak-anak berhasil diselamatkan, termasuk 18 yang berasal dari Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan. Dedi memastikan semua mendapat pendampingan hukum, medis, dan psikologis. Om, saya cuma mau pulang ke rumah. Bisa. Bisa. Dan kamu gak akan sendiri. Saya antar kamu pulang. Kini seluruh Indonesia tahu, Dedi Mulyadi bukan hanya seorang politisi. Ia telah berubah jadi simbol perlawanan terhadap sindikat global perdagangan manusia. Tapi saat media ramai memuji, Dedi memilih diam. Ia tahu semua ini belum selesai. Karena saat ia pulang ke Jakarta, satu pesan misterius datang ke ponselnya. Kami akan ambil kembali milik kami. Waktu Anda tinggal sedikit, Mr. Dedi. Unknown. Berarti, perang belum selesai. Siap-siap. Pagi itu, udara di Karawang masih dingin. Tapi keringat dingin membasahi tengkuk Dedi Mulyadi. Satu pesan misterius di ponselnya. Kami akan ambil kembali milik kami. Waktu Anda tinggal sedikit, Mr. Dedi. Unknown. Tak ada nama. Tak ada nomor. Tapi Dedi tahu siapa mereka. Sisa-sisa sindikat Project 89 yang masih bersembunyi dalam bayang-bayang global. Dan mereka mengincar nyawa. Pak, jangan balik ke Jakarta dulu. Kita bisa koordinasi dengan BIN atau Interpol. Mereka bisa kasih pengawalan. Fahri, sejak saya masuk dunia ini, tak ada lagi perlindungan kecuali niat baik. Kalau saya sembunyi sekarang, mereka menang. 3 hari kemudian, seorang korban selamat asal Grobogan bernama Mita menghilang dari rumah penampungan. CCTV menangkap 2 pria bertopi menculik Mita ke dalam mobil hitam. Plat mobil, ternyata palsu. Dan di dashboard rumah penampungan, satu kartu nama tertinggal. Kau buka pintu neraka. Kini apinya membakar sekitarmu. Dedi tak buang waktu. Ia menyamar sebagai pekerja bangunan dan mendatangi sebuah rumah di kawasan elit pantai Indah Kapuk. Rumah itu milik Alvin K., seorang pengusaha investasi fiktif yang kabarnya punya hubungan gelap dengan kartel perdagangan manusia di Hong Kong. Di dalam, ia menemukan arsip transaksi antara Alvin dan seseorang bernama Chen Lei, tokoh bayangan dari Tiongkok yang pernah disebut Emer Huang sebagai investor utama Project 89. Pak, saya dapat kabar. Mita dibawa ke Filipina. Diduga akan dijual ke rumah bordil elit di Makati. Kita bisa kejar lewat jalur udara besok. Malam itu, Dedi terbang ke Manila hanya dengan 1 tas ransel. Tak ada pasukan. Tak ada media. Hanya tekad. Dengan bantuan aktivis lokal Filipina, Rosa de la Cruz, mereka menyusup ke klub malam eksklusif di Makati, yang dicurigai sebagai tempat transit korban TPPO. Saya kenal manajer di dalam. Tapi kalau mereka tahu kamu bukan tamu tetap, kamu bisa hilang besok pagi tanpa jejak. Dedi masuk. Di dalam, lampu remang-remang menyembunyikan wajah ketakutan para perempuan muda. Dan di balik kaca VIP room, Mita terlihat sedang duduk dalam kondisi linglung, wajahnya lebam. Kamu pulang hari ini, nak. Om sudah sampai. Tapi di saat yang sama, seseorang menekan tombol alarm. Ruangan terkunci otomatis. 4 pria berbadan besar datang, 2 diantaranya membawa pisau panjang. Siapa kamu? Bukan pelanggan, bukan agen. Siapa yang kirim kamu? Nama saya Dedi Mulyadi. Dan saya bukan pelanggan. Saya penjemput dari neraka. Pertarungan sengit terjadi di ruangan VIP itu. Dedi mengandalkan refleks dan benda seadanya. Botol wine, kursi baja, bahkan asbak digunakan untuk melumpuhkan lawan. Mita berhasil diselamatkan. Rosa membuka pintu belakang. Mereka kabur dengan mobil van tua. Beberapa jam kemudian, Kedutaan Besar Indonesia di Manila turun tangan. Dedi dan Mita diterbangkan pulang. Rosa tetap tinggal di sana, berjanji akan terus membongkar sarang-sarang sindikat serupa di negaranya. Saya gak tahu gimana caranya bilang terima kasih, Pak Dedi. Dedi tersenyum. Doakan saya hidup lebih lama, itu cukup. Kepulangan Dedi Mulyadi disambut media dan pejabat tinggi negara. Tapi ia menolak tampil di TV. Ia hanya minta satu hal. Undang-undang tentang TPPO direvisi. Korban dijamin masa depan dan perlindungannya. Dan semua pelaku, dari tukang rayu hingga pejabat backing, dibongkar sampai ke akar. Beberapa bulan kemudian, di halaman Istana Negara, Presiden memberikan penghargaan kepada Dedi Mulyadi atas jasanya menyelamatkan puluhan warga negara Indonesia dari jaringan perdagangan manusia lintas negara. Dengan keberanian dan keteladanan, beliau telah mengembalikan martabat bangsa. Saya bukan pahlawan. Saya hanya orang biasa yang marah. Dan kalau orang biasa tidak boleh marah saat bangsanya diinjak-injak,
kita sudah benar-benar kalah. Kini, nama Deddy Mulyadi bukan hanya milik Jawa Barat. Ia telah menjadi wajah harapan, bahwa di tengah dunia yang gelap, selalu ada satu cahaya yang bisa melawan. Satu orang saja cukup, asal ia tidak menyerah.